Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Tuntunan Roh. Sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran ini, sehingga ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah pahami bahwa Roh Kudus adalah oknum keilahian dari ketuhanan atau Trinitas, yang mana juga merupakan agen ilahi atau agen Allah yang berkuasa untuk mencurahkan kasih Allah ke dalam hati umat-umat Tuhan ya, dalam Roma 5 ayat 5. Dan Roh Kudus mempunyai fungsi yang sungguh luar biasa untuk membimbing kita dalam kebenaran, Yohanes 16 ayat 13, dan juga memberikan kita kuasa untuk memenuhi misi atau memenuhi pekabaran Injil itu, dalam Kisah 1 ayat 8. Nah, Roh Kudus mempunyai fungsi yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ketika manusia akan berbuat dosa atau telah berbuat dosa, dia dapat menginsyafkan manusia. Dan ini sangat dibenci oleh iblis, sehingga iblis mengubah cara pandang ya umat-umat Tuhan dengan mengubah pemahaman kita tentang sifat dan juga pekerjaan Roh Kudus. Dengan cara apa? Menentang keberadaan atau eksistensi atau kepribadian daripada Roh Kudus, bahkan menentang kuasa Roh Kudus. Dan umat-umat Tuhan menyadari itu, dan banyak daripada orang-orang di luar sana melakukan hal tersebut, dan itu adalah pekerjaan dari kuasa iblis ya. Kita tahu kesalahpahaman dalam Alkitab mengenai kuasa Roh Kudus ya, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4-24 ya. Simon si tukang sihir ya, kita tahu dari kisah di Alkitab ini ya, yang mana dia mendapat sebuah pekabaran dari Petrus ya. Dia dari Samaria ingin menerima kuasa karunia daripada Roh Kudus, tetapi dia salah paham bahwa harusnya ketika kita menerima karunia Roh Kudus, kita harus dilahirkan kembali oleh Roh. Dan dia memahami pemahaman bahwa Roh Kudus ini kuasa Roh Kudus ini bisa diperjualbelikan. Padahal itu adalah karunia Allah yang kita harus terima melalui lahir kembali oleh Roh. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Banyak sikap orang-orang juga menganggap kesalahpahaman karunia daripada Roh Kudus, seperti yang dibuat oleh Simon si tukang sihir yang dicatat dari kitab tersebut. Nah, anak-anak Tuhan adalah mereka yang dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran ya. Yesus mengingatkan kepada pengikutnya dengan tegas ya, di dalam kitab Injil Matius, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan kita yang mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan ya, berkhotbah di mana-mana gitu ya, dengan hebat, dengan mukjizat yang luar biasa gitu ya. Itu bukan cara seperti itu yang akan masuk dalam kerajaan surga, orang-orang seperti itu. Tapi mereka yang mereka yang melakukan kehendak Bapa ya, artinya menuruti kebenaran firman Tuhan, yang mana dituntun oleh kuasa Roh Kudus ya. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak pernah membimbing seorang menjauhi firman Tuhan yang diilhami Tuhan itu sendiri gitu. Tapi Roh Kudus selalu menuntun kita ke dalam keselarasan dengan firman Tuhan ya. Sementara memenuhi misi suci daripada pemberitaan Injil ya, kita juga mengerti bahwa Roh Kudus juga mempunyai peran untuk menuntun orang lain ya, untuk mengenal Kristus atau mengenal kebenaran ya. Dan kita harus mempunyai di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus
memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga keputusan-keputusan kita ya itu benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Untuk itu setiap pagi di dalam kehidupan kita, pagi maupun petang, atau setiap pagi khususnya, kita harus mengundang kuasa Roh Kudus sebelum kita melakukan aktivitas kita, sehingga setiap keputusan-keputusan kita benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.